Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membicarakan tentang topik yang spesifik. Jadi sekarang saya akan membicarakan tentang apakah kehamilan di luar kandungan ektopik itu harus dioperasi atau tidak. Percayalah sama saya kalau misalkan hal ini suatu saat akan berguna untuk Anda. Memang kita tidak mau hal ini terjadi gitu. Jadi kehamilan ektopik ini sebenarnya teman-teman ya, itu angka kejadiannya cukup banyak ya. Sekitar 1-2% dari seluruh kehamilan. Jadi saya akan bicara langsung tentang apakah bila kehamilan ini terjadi kita harus operasi atau tidak. Jadi sebenarnya kehamilan ektopik itu apa dulu ya? Ektopik itu kan ada yang bilang di luar kandungan. Tapi sebenarnya ya secara umum begitulah ya. Tapi kalau secara harfiah betul aslinya kayaknya nggak gitu. Ektopik itu artinya tidak pada tempatnya. Di mana tempatnya itu adalah pada endometrium ya. Ada juga yang di dalam rahim, tapi tidak di endometrium. Jenis-jenisnya macam-macam, nanti saya tidak bahas ke sana. Biasanya itu pecah sekitar minggu ke-5 sampai ke-9. Paling banyak saya rasa antara 6 sampai 8. Sayangnya, saat kehamilan itu terjadi, banyak yang teman-teman tidak langsung cek apakah ini kehamilan di dalam atau di luar. Yang lebih banyak datang itu yang rata-rata yang sudah pecah. Nah kalau sudah pecah ya mau nggak mau mereka harus operasi karena kita harus menghentikan pendarahan gitu kan. Tapi ada juga yang sudah ketahuan ini ektopik gitu kan ya, tapi belum bermasalah gitu, belum pecah karena memang dia tahu ini saya telat, lalu saya ultrasound awal-awal ternyata ini di luar kandungan atau ektopik gitu kan ya. Makanya ini sangat penting kalau untuk teman-teman apabila hamil awal-awal gitu, ada bagusnya kita cek apakah kehamilan yang ada pada tempatnya. Itu yang pertama. Lalu sekarang saya lanjut ke pengobatan. Banyak yang nanya, dok ini ektopik harus diapain? Gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman ada dua. Penanganan ektopik itu ada dua. Yang pertama memang kita buang secara operasi gitu kan. Tapi ada juga yang secara medikal. Ya. Sekarang saya akan fokus ke medikal. Yang maksudnya itu adalah menggunakan obat. Jadi obat yang digunakan di sini adalah methotrexate ya teman-teman ya. Jadi kriteria pertama teman-teman untuk mengobati ini tanpa operasi, nomor 1 hemodinamik harus stabil. Maksudnya hemodinamik itu adalah tensi, nadi, secara umum kita kondisinya stabil. Lalu yang kedua, nilai beta HCG. Jadi karena kita hubungannya sama tromboblast, kita mau sikat ini hilangkan, jadi ini tergantung dari beta HCG, ada nilainya. Jadi beta HCG itu tidak hanya hubungannya sama tespek ya teman-teman ya. Kita masih bisa gunakan bila itu di bawah 5000, kita bisa menggunakan obat ini dengan suksesnya cukup tinggi. Sekali injeksi atau multiple gitu. Itu bisa didiskusikan dengan dokternya gitu kan ya, atau preference dokternya yang mana. Lalu yang ketiga itu tidak ada denyut jantung atau tidak ditemukan janin, atau andai kata ditemukan janin tidak ada denyutnya. Nah lalu yang keempat, dari ukuran secara ultrasound itu tidak lebih dari 3,5. Jadi dari keempat ini teman-teman kita bisa tahu kapan kita harus operasi atau enggak. Lalu yang terakhir adalah kita bersedia untuk follow up, karena follow up ini cukup penting. Yang dilihat itu adalah kadar beta HCG harus turun, dia terus setiap minggu turun sampai normal begitu. Lalu yang kedua ini adalah tentang obatnya itu sendiri teman-teman. Kapan kita bisa menggunakan obat ini atau tidak? Karena obat ini di metabolisme di hati, lalu dikeluarkan lewat ginjal, tidak boleh ada akumulasi di dalam darah, maksudnya seperti itu. Ini tidak boleh pada orang yang punya sakit hati ataupun punya kelainan sakit ginjal. Lalu yang kedua, tidak ada imunodefisiensi, penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan imunodefisiensi. Lalu yang ketiga, ini tidak boleh ada sakit paru yang aktif. Ini akan kelihatan, makanya sebelum kita menggunakan ini kita harus cek dulu semuanya gitu. Lalu yang keempat, tidak boleh ada ulkus peptik, karena ini efek sampingnya ke sana. Lalu tidak ada alergi untuk obat ini gitu. Lalu yang keenam, tidak ada heterotropik, yang satu hamil di dalam kandungan, yang satu di luar. Makanya sebelum kita melakukan ini kita harus memastikan apakah cuma satu atau memang ada dua, di dalam juga ada gitu ya, di dalam kandungan maksudnya. Yang terakhir, tidak sedang menyusui. Jadi kalau misalnya ada ini ya kita mau nggak mau
tidak bisa gitu ya. Itu yang tentang obatnya. Sayangnya banyak sekali yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi emergensi, sudah pecah gitu. Di sini yang saya mau jelaskan tuh apa? Jadi di sini sebenarnya ada poin, yaitu apabila Anda tes pack sudah positif ataupun samar gitu kan, dalam minggu ke-5 atau 4 gitu, ada bagusnya kita cek betul nggak ini di dalam kandungan. Karena kalau memang sudah di luar kandungan, pilihan kita masih banyak. Oh, kita bisa pakai pengobatan secara medikal, jadi tidak harus operasi. Itu pun harus sesuai dengan syarat-syarat tadi gitu ya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, apakah harus operasi gitu kan? Ya, apabila itu sudah emergensi, sudah ada sakit, sudah ada pendarahan ya, gejalanya itu sudah pasti sakit. Tetapi apabila masih semuanya stabil dan belum terlalu besar dan semuanya mencukupi, kita masih bisa menggunakan secara medikal. Jadi poinnya di sini tuh apa ya teman-teman ya? Jadi kehamilan itu apabila Anda sudah tes pack positif, saya rasa ada bagusnya dalam minggu ke-5 atau ke-4, ke-4 saya rasa belum kelihatan. Ke-5 atau ke-6 itu teman-teman sudah harus cek ultrasound. Hanya untuk memastikan bahwa kehamilan kita itu aman. Ataupun misalkan amit-amit ini terjadi gitu kan ya, kita sudah ada pilihan lain. Dan tentunya akan lebih sukses kalau awal-awal dilakukan dengan pengobatan. Jadi balik lagi ke topik tentang apakah kehamilan di luar kandungan ini harus dilakukan operasi, teman-teman sudah tahu jawabannya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dr. FNS. Terima kasih. Enak ya teman-teman ya, adem ya. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took.